Babak baru relokasi PKL Malioboro Jogja. Relokasi pedagang kaki 5 PKL di Malioboro Jogja mulai babak baru. Saat ini, menjadi hari-hari terakhir bagi PKL maupun pengunjung menikmati ikon wisata kota Jogja itu dengan deretan PKL. Kepala Dinas Usaha Menengah, Kecil, dan Menengah UMKM dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Sri Nurkiatsiwi menjelaskan proses relokasi ini dilakukan secara bertahap. Serangkaian proses relokasi telah dimulai secara resmi pada Rabu, 26/1. Sejak proses wilujengan kemarin kan penanda proses selesai. Tapi kan prosesnya tidak sekaligus selesai. Moga-moga pertengahan Februari atau minggu pertama Februari targetnya sudah clear semua, kata Siwi di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Jogja, Kamis 27/1. Siwi sapaannya menjelaskan proses pindahan PKL dari sepanjang Jalan Malioboro ke Teras Malioboro I dan Teras Malioboro II diatur secara bertahap. Pemindahan tidak mungkin berlangsung secara bersamaan dalam waktu yang sama. Relokasi ini maka diatur. Penggal mana dulu? Di X Indra itu kan 799 kan tidak mungkin yuk bareng, jelasnya. Kesepakatan di antara PKL ya, jadwal relokasi, katanya. Sultan tak mau relokasi ditunda. Permintaan penundaan relokasi oleh PKL, juga tak mendapatkan respons dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sultan beralasan dirinya sudah lebih lama menanti proses relokasi ini. Aku minta cepat, aku sing ngenteni wis, yang menunggu sudah 18 tahun, kata Sultan saat diwawancarai wartawan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Selasa, 25/1. Sultan mengatakan pedestrian Malioboro yang selama ini menjadi tempat berjualan PKL merupakan milik toko dan pemerintah. Karena tempat itu bukan milik dia, milik toko dan pemerintah. Bukan untuk fasilitas kaki 5, jelas Sultan. Raja Keraton Jogja ini kembali menegaskan, dirinya sudah menanti 18 tahun untuk relokasi PKL Malioboro. Makanya, kalau saat ini bisa relokasi, tidak usah mundur. Saya nunggunya 17 tahun, dari rasah jadi tidak usah mundur 3 tahun. Saiki iso kenapa besok, sekarang bisa kenapa besok, katanya. Soal permintaan kompensasi bagi PKL, lanjut Sultan, hal tersebut merupakan masalah kebijakan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, disebutnya telah mencicil kompensasi tersebut tanpa menjelaskan detail apa saja kompensasi yang diberikan. Itu kan kebijakan, kan wis tak sudah saya cicil. Hari ini sudah ada yang keluar, jelasnya. Sultan juga berjanji akan segera mengembalikan lahan bekas PKL di Malioboro kepada pemilik toko. Namun dengan catatan, lahan tersebut tetap untuk pejalan kaki. Berjumpa dalam kesempatan lain dengan pemilik toko, untuk mengembalikan aset mereka yang dulu dicowok 5 meter itu, yang mestinya berfungsi pejalan kaki, lahan teman-teman PKL saya serahkan kembali, kata Sultan saat jumpa pers usai peresmian Teras Malioboro I atau ex Bioskop Indra dan Teras Malioboro II, di Teras Malioboro I, Rabu, 26/1. Sultan menjelaskan, pengembalian lahan tersebut tidak bisa kemudian dimanfaatkan pemilik toko untuk memperluas area jualan tokonya. Tapi, harus berfungsi sama seperti saat ini, untuk pejalan kaki. Dengan catatan untuk ruang publik, pejalan kaki, jangan nanti di situ toko jembarke untuk jualan. Nanti kami mereka bertemu soal itu, katanya. Sultan mengungkapkan, dengan telah dikembalikan lahan yang selama kami digunakan berjualan PKL tersebut, dirinya bisa leluasa dari aspek hukum untuk mengeluarkan kebijakan bekerja sama dengan UNESCO. Sehingga saya sah, kalau nanti saya mengeluarkan keputusan, Gubernur untuk bekerja sama dengan UNESCO saya tidak melanggar hukum, tegasnya. Sultan beralasan, jika hal tersebut tak dikembalikan dan dirinya mengeluarkan kebijakan bekerja sama dengan UNESCO bakal melanggar peraturan. Soalnya kalau saya tidak mengatur seperti ini, secara tidak langsung saya ikut melanggar, karena mengeluarkan keputusan sebagian lahan pejalan kaki bukan milik Pemda, jelasnya. Pansus sebut SK Gubernur